Hai sahabat LDNU Channel, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube LDPCNU Kabupaten Kediri Official. Terima kasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wahai rekan dan rekanita, Dewi Rahmatul nama saya, Dawung ringen reja rumahnya, salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Muslimin muslimat yang berbahagia, ada yang tahu nggak nih yang dimaksud engkau dalam ayat tersebut siapa sih? Saya kasih tahu aja deh ya. Yang dimaksud engkau dalam ayat tersebut adalah baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang gambaran akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Artinya, setiap akhlak mulia, akhlak terpuji yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, maka akan Rasulullah laksanakan. Begitupun sebaliknya, seluruh akhlak tercela yang Allah larang dalam Al-Quran, maka akan Rasulullah tinggalkan. Beliau adalah orang yang jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Beliau juga sosok yang rendah hati, selalu menyambung tali silaturahmi. Tutur kata beliau yang lembut dan selalu penuh dengan hikmah. Beliau juga senantiasa berbuat baik kepada fakir miskin, anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang yang lemah. Kesabaran beliau jangan ditanyakan lagi. Menghadapi kaum pembangkang, menerima cacian, makian, hingga siksaan, beliau tetap sabar. Guys, kalau kalian punya misi menaklukkan hati si doi, Rasulullah pun juga punya misi. Misi utama Rasulullah yaitu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selain itu, Rasulullah juga punya misi membenahi akhlak umat manusia. Rasulullah sendiri yang bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemuliaan akhlak ini dijadikan tolak ukur kuatnya keimanan seseorang. Kalau seseorang itu imannya kuat, maka otomatis
akan membenahi, memperbaiki akhlaknya. Lantas, bagaimana sih kriteria seseorang dikatakan berakhlak mulia? Ada 3 kriteria seseorang dikatakan berakhlak mulia. Yang pertama, berbuat baik kepada siapapun tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu. Entah kaya ataupun miskin, entah besar ataupun kecil, entah dewasa ataupun muda, entah pejabat atau rakyat biasa, entah yang dikenal ataupun tidak. Tidak dikatakan orang yang berakhlak mulia jika ia masih berbuat baik hanya kepada orang yang dikenalnya. Yang kedua, mengekang hawa nafsunya untuk berbuat jahat kepada orang lain. Ini tangan daripada dibuat mukul, mending dibuat masak-masakan yang endul. Kakinya daripada dibuat nendang, mending dibuat untuk bantu bapak bersihin kandang. Selain anggota badan, juga lisannya harus dijaga. Yang sering adu domba, domba itu gunanya buat digembala, bukan diadu. Yang sukanya cari kesalahan orang lain, kayak situ gak punya salah aja deh. Sok bener, sok yes lu. Yang masih sering ngumpat, tuh mulut daripada dibuat ngumpat, mending dibuat baca sholawat, lebih bermanfaat. Insya Allah di akhirat mendapat syafaat. Mau nyapu sholawat, mau bantu ibu sholawat, berkendara pun sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Dan yang ketiga, bersabar ketika mendapat perlakuan jahat dari orang lain. Gak perlu membalas perlakuan buruk orang lain, walaupun ditinggal pas sayang-sayangnya. Gak perlu dendam, kan bisa cari yang lain. Ingat, yang ngasih mawar akan kalah dengan yang ngasih mahar, dan yang ngasih coklat akan kalah dengan yang ngajak akad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di peringatan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita supaya menjadi lebih mulia. Mengikuti jejak baginda, gak perlu kebanyakan gaya, mentang-mentang kaya, menghina orang tak punya, mentang-mentang bisa, sok-sokan berkuasa. Ingat ya, itu gak ada artinya, semua akan hilang dan sirna. Yang penting itu akhlaknya yang mulia, di dunia bahagia, di akhirat insya Allah mendapat syurga. Kiranya sekian uraian singkat dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.